kita mau angkat satu lagu pujian terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri semua ya. Musik. Adik-adik yang di rumah, kita puji Tuhan, kita angkat satu pujian nomor 450. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita ucapkan bersama-sama, ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adikku. Kita akan mendengarkan hukum Taurat yang tertulis dalam hukum yang ke-9. Abang akan bacakan dan nanti kita ulangi bersama-sama. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Kita ucapkan sama-sama. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Coba diulangi, kita ucapkan bersama-sama lagi sekali lagi. Ya. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, kita angkat kembali lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 400. Musik. Jalan mulia
Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan membacakan sekaligus mencoba menghafal ayat bulanan kita, yaitu tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Membacakan lebih dahulu, nanti kita ulangi bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian adik-adikku, mari kita ulangi bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan. Baik adik-adik, kita angkat kembali satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 36. Musik. Adik-adik berdiri ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 406, ayatnya yang pertama. Musik.
Puji lambang Tuhan, kami berbahagia, kami bersuka cita, karena firman Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 20. Mari buka Alkitabnya, kita baca dengan respons surya. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Abang mulai. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kita bersama-sama ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku pasti pernah mendengarkan nasihat dari mama atau dari bapak, tapi mungkin juga nasihatnya dari kakak. Siapa yang senang dengan nasihat? Seharusnya semua senang. Orang yang dinasihati itu, dia pasti selalu hidupnya dituntun. Orang yang senang dengan nasihat, pasti hidupnya tidak tersandung, tidak keliru, tidak salah. Orang yang mencintai nasihat, maka dia tidak akan pernah mengalami kesusahan. Kenapa adik-adik? Karena setiap nasihat itu menuntun kita, mengingatkan kita, membekali kita, dan juga akan selalu mengingatkan kehati-hatian. Misalnya kita ingin pergi berjalan lewat jalan yang belum pernah kita lalui. Jalannya mungkin penuh keramaian, mau mencari alamat rumah, ya kan? Lalu seorang yang sudah pernah di sana pasti memesankan, oh adik nanti jalannya lewat ini, lalu sampai nomor rumahnya seperti ini, kan senang begitu. Coba kalau kita jalan tidak tahu alamat, bisa keliru, bisa berputar-putar tidak sampai di tujuan, akhirnya capek dan bisa salah. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam firman Tuhan ini dipesankan seperti ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar ialah jalan yang tidak salah. Jalan orang benar itu bisa mengajak orang lain di jalan itu. Ayo, siapakah yang mau ikut jalan salah? Oh tidak, Pak Pendeta tidak mau ikut jalan salah. Sebab jalan salah itu mungkin bisa membuat kaki kita sakit, bisa membuat langkah kita tidak tentu arah, bisa kita ke tempat yang gelap yang bisa mencelakakan kita. Jalan gelap itu bisa membuat kita menjadi takut.
Tetapi jalan terang itu membuat semuanya jelas. Misalnya kalau kita di kamar di rumah, kalau tiba-tiba mati lampu, apa ini? Tapi kalau terang lampunya kita bisa tahu, di sini ada jembangan, di sini ada pulpen, di sini ada buku, di situ ada bantal, kan begitu. Nah, kita bisa dengan tenang. Nah, firman Tuhan itu sangat indah sekali bagi semua anak-anak Tuhan. Diingatkan kepada kita bahwa anak dapat selalu bertumbuh dalam jalan benar. Tentu ini hanya bisa kalau seorang anak dengar-dengaran kepada ajaran. Siapa saja sumber pengajaran tadi? Bisa mama, bisa bapak, bisa kakak, tapi tentu guru-guru juga. Guru di sekolah itu sumber pengajaran. Guru-guru sekolah minggu juga sumber pengajaran. Kita diberi bagaimana membaca firman Tuhan, kita dinasihati. Ada lagu kita loh, baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Nah, membaca kitab suci kalau hanya sekali tidak bertumbuh itu, mesti tiap hari. Karena dalam firman Tuhan itu banyak petunjuk bagi kita bertumbuh, semakin besar, semakin pintar, semakin baik. Nah, itu karena Alkitab itu juga disampaikan menjadi sumber pendidikan bagi kita, sumber pengajaran bagi kita. Adik-adikku, cinta nggak pengajaran? Ayo, pasti cinta pengajaran. Ama pendeta juga, guru-guru sekolah minggu, teman-temannya pasti cinta pengajaran. Karena dengan pengajaran kita tahu jalan baik, kita juga tahu jalan yang tidak baik. Tapi mana yang kita ikuti? Jalan yang tidak baik atau yang baik? Tentu jalan yang baik, jalan yang lurus bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adikku, sekarang suasana kita sangat sulit. Oleh karena itu, kalaupun waktunya banyak di rumah, tidak apa-apa ya untuk menjaga kesehatan. Sebab kalau banyak di luar rumah, kemungkinan bisa kena virus. Apa nasihatnya protokol kesehatan? Cuci tangan, pakai masker, terus apa? Jaga jarak. Yang ini juga nasihat sekarang untuk hidup sehat. Nah, adik-adikku, firman Tuhan dinasihatkan kepada kita berjalan pada jalan yang benar. Sebab jalan-jalan salah, jalan-jalan iblis bisa juga ada di sekitar kita. Tetapi bagi orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, dia tidak akan pernah berjalan salah. Begitu ya adik-adik ya. Terpujilah Tuhan, kiranya kita selalu dituntun oleh Tuhan di dalam jalannya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau. Terima kasih kalau pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu, agar kami mencintai didikan, mencintai ajaran, mencintai sumber-sumber pengetahuan. Karena di dalamnya kami dituntun, kami diajari, kami diperkenalkan jalan benar dan jalan salah. Namun kami akan berjalan dalam jalan benar, sebab jalan salah itu penuh kecelakaan. Tuhan, terima kasih, ajari kami untuk selalu menaati Engkau Tuhan, menyayangi Tuhan, menyayangi sesama, menyayangi siapapun. Karena Yesus telah lebih dahulu menyayangi kami. Kami berdoa apabila mungkin ada di antara teman-teman kami sekolah minggu yang sedang sakit, Tuhan kami mohon sembuhkan Tuhan. Apabila mungkin juga ada pergumulan Bapak, Mama di rumah, Tuhan Yesus kiranya memulihkan, berikan ketenangan, berikan ketabahan, agar senantiasa kami dalam damai dan sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita akhiri ibadah kita angkat satu pujian nomor 424. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Musik.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah senantiasa memberkati kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, selamat berbahagia, damai Tuhan senantiasa bersama-sama dan salam sehat.